Ratusan tahun lalu, jauh sebelum jalan tol Trans Jawa yang kini menjadi kebanggaan, gagasan untuk menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa telah diwujudkan oleh pemerintah Hindia Belanda di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Daendels yang menjabat dari tanggal 5 Januari 1808 sampai 15 Mei 1811 tercatat sebagai Gubernur Jenderal ke-36. Meski hanya berkuasa selama 3 tahun, pria kelahiran 21 Oktober 1762 telah meninggalkan karya abadi berupa jalan raya yang membentang sepanjang 1000 km. Dimulai dari titik nol di Anyer, Jawa Barat dan berakhir di Panarukan di ujung timur. Wajarlah kalau Jalan Raya Anyer Panarukan sering juga disebut sebagai Jalur Daendels. Daendels zaman OC, Yes. Belanda. Kalau nggak salah, saya pernah belajar di sekolah dulu ya. Kalau nggak salah dia kan gubernur ya, Daendels tuh. Dan juga kalau nggak salah dia yang bikin jalan ya, antara Anyer Anyer Panarukan ya. Penunjukan Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda datang langsung dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Saat itu Belanda berada dalam penguasaan koloni Prancis. Kalau kita membicarakan tentang Daendels, Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada awal abad ke-19, Daendels merupakan sosok Gubernur Jenderal yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Yang pertama, biasanya Gubernur Jenderal itu diangkat dari para pejabat yang pernah ditugaskan di Hindia Belanda, yang waktu itu masih Hindia Timur. Nah, sementara Daendels itu adalah Gubernur Jenderal yang didrop dari Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, Gubernur Jenderal Daendels itu diangkat oleh orang Prancis yang pada saat itu menguasai Belanda di bawah Raja Louis Napoleon. Raja Louis Napoleon itu adalah adik kandung dari Napoleon Bonaparte yang berkuasa di Prancis dan sekitarnya. Daendels sampai di Batavia tanggal 5 Januari 1808 setelah melewati perjalanan panjang. Setibanya di Nusantara, ia diserahi tugas untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris. Salah satu strategi yang direncanakannya adalah mempermudah hubungan antar wilayah di Pulau Jawa dengan membangun jalan yang berkesinambungan. Selain sebagai bentuk pertahanan militer, juga agar akses dan roda ekonomi bisa tetap berjalan. Bulan Mei 1808, pembangunan dimulai. Beberapa literatur menyebutkan kalau Daendels sesungguhnya mengawali pengerjaan jalan dari Bogor ke Cisarua. Bagaimanapun banyaknya versi, sejarah Kadung mencatat kalau inisiator Jalan Raya Anyer Panarukan adalah dirinya. Boleh dibilang dialah bapak jalan Trans Jawa. Dua tugas utama yang paling penting yaitu pertama, Daendels harus mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris selama mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Daendels harus memperbaiki sistem administrasi di wilayah jajahan ini karena orang-orang di Hindia Timur ini atau para pejabatnya itu korup semua, sehingga tidak ada kekayaan yang bisa dibawa ke Eropa karena sudah dimakan habis oleh para pejabat di Hindia Timur ini. Cerita di balik pembangunan jalan ini mengisi banyak buku sejarah, utamanya terkait pemberlakuan sistem kerja paksa dan rodi. Daendels disebut bertangan besi dan kejam. Ia tak segan-segan untuk menindas rakyat
dan mengganti bupati sebuah daerah yang tak menuruti kemauan. Target untuk menyelesaikan jalan memaksanya berlaku keras bahkan menjurus otoriter. Yang paling mencuat tentu saja banyaknya korban jiwa yang meninggal saat bekerja. Bahkan jalur Anyer Panarukan disindir sebagai kuburan massal terpanjang. Isu tentang sistem rodi dan pekerja yang tak menerima upah menambah catatan buruk terhadap dirinya. Sosoknya Daendels itu adalah sosok gubernur Belanda yang sangat baik ya, sangat bijaksana, dan beliau pun juga sangat tegas dalam mengambil tindakan. Pada saat Daendels membuat Jalan Anyer Panarukan, itu Daendels tuh udah membayar penuh ya untuk gaji para pekerja dan dititipkan kepada bupati. Tetapi bupati tersebut korupsi. Jadi uang yang dikasihin oleh Daendels kepada bupati kurang lebih Rp30.000 itu dipakai untuk kepentingannya pribadi. Jadi para pekerja itu seolah-olah dijadikan pekerja paksa yang tanpa digaji, tanpa diberi makan, dan dipaksa untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut tanpa ada upah. Jadi jalan itu dikerjakan oleh 1.100 orang. Dengan rute-rute yang tadi saya sampaikan, rute dari Cisarua ke Cianjur 400 orang, dari Cianjur ke Raja Mandala 150 orang, Raja Mandala ke Bandung 200 orang, Bandung ke Parakan Muncang yang rata itu hanya 50 orang, Parakan Muncang ke Sumedang 150 orang, Sumedang ke Karangsambung 150 orang, total 1.100. Dan itu bukan para penduduk di sekitar jalan raya itu. Jadi itu hanya mitos saja. Ya, dari mitos saja. Karena apa? Karena para penduduk di sekitar jalan raya itu diberikan tugas untuk merawat tanaman kopi dan padi di wilayahnya, karena itu adalah setoran wajib. Setoran wajib. Benih-benih kopi itu dibagikan oleh pemerintah Belanda kepada para penduduk, dan penduduk diwajibkan untuk menanam itu. Jadi pembangunan jalan itu dilakukan oleh orang-orang dari Cirebon dan dari Jawa Tengah. Belakangan, cerita tentang upah menjadi buah bibir. Sebagian meyakini kalau Daendels telah memberikannya, namun tak pernah sampai ke tangan pekerja karena lebih dulu dikorupsi pejabat daerah. Fakta kalau kerja paksa dan wajib diberlakukan menjadi benar karena jalan sejauh itu selesai hanya dalam waktu setahun. Daendels itu hanya membayar kepada penggede setempat, tapi dari penggede itu tidak sampai ke pekerja, gitu loh. Kasihan pekerjanya. Pekerjanya hanya mendapatkan padi waktu itu. Padi itu pun sedikit. Hanya untuk bisa dimakan satu hari dalam satu keluarga harian gitu. Padi dulu murah. Awal mulanya Daendelsnya tidak tahu, tapi di saat pertengahan jalan, pas banyak sekali korban-korban yang meninggal dunia, banyak para pekerja yang langsung mengadu kepada Daendels bahwa para karyawan itu tidak digaji sama sekali oleh bupati. Akhirnya Daendels marah, dan Daendels itu memanggil bupati tersebut untuk dihadapkan dengan Daendels, ditanya, ditegur, dipinta pertanggungjawabannya. Tetapi karena memang uangnya sudah habis, akhirnya diikhlaskan oleh Daendels, dan Daendels itu meminta kepada rekan-rekan dan kerabatnya untuk meminta sumbangan untuk dibayarkan kepada para pekerja yang masih hidup. Karena dengan kekurangan alat pengaman ya, banyak sekali yang kecelakaan sampai jatuh ke jurang. Terus kan itu menembus gunung juga ya, jadi banyak batu-batu terjal yang memang menindih kepalanya, menindih badannya. Terus yang lebih banyaknya lagi meninggal karena kelaparan sama kelelahan. Betul. Tidak dapat upah sama sekali ya? Iya, sama sekali tidak dapat upah. Penderitaan bagi rakyat tak berakhir. Pasalnya, setelah 40 tahun pasca jalan raya pos yang dibangun dari cucuran keringat, darah, air mata, bahkan jiwa, pribumi tak diperbolehkan melewatinya. Pemerintahan kolonial menyebut kalau gerobak dan cikar milik pribumi bisa merusak badan jalan dan hanya diizinkan melintas di sisi jalan.
Selain dikenang karena sistem kerja Rodi, Daendels juga disebut cerdik dan licik memanfaatkan pribumi. Ia menerapkan berbagai perubahan kebijakan ekonomi dan sosial untuk mengumpulkan dana dengan mengeksploitasi tanah jajahan. Semua itu sengaja dilakukan karena perintah dari Kaisar untuk membiayai kebutuhan perang Prancis dalam menghadapi pasukan Inggris pada awal abad ke-19 Masehi. Langkah dan kebijakan itu antara lain perubahan kebijakan sosial dan ekonomi, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya, memaksa rakyat-rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, verplichte leveransie, melaksanakan Preangerstelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta asing, memungut pajak kepada rakyat pribumi. Ya kalau termsnya adalah zaman penjajahan di mana memang kita semua dieksploitasi ya. Mau itu sumber daya apapun lah kita dieksploitasi, mungkin termasuk ini. Yang kita tahu dari kecil ya seperti itu. Bagaimana kita benar-benar diperas gitu kan, sampai keringat terakhir. Jadi banyak yang meninggal. Tapi kemudian ada berita yang mengangkat tentang bahwa sebenarnya VOC itu kan adalah sebuah lembaga ya. VOC itu kan perusahaan dagang, bukan pemerintah Belanda gitu. Jadi artinya bahwa mereka melakukan bisnis di sini kan. Nah, bentuk-bentuk bisnis seperti apa di sini? Tentunya mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah. Orang yang korupsi itu gila. Kerja Rodi sampai berdarah-darah itu orang bodoh juga yang nyuruhnya. Ini bukan zaman Belanda, Pak. Kalau zaman dulu ditertipin lah. Maksudnya perjalanan itu kan sekarang jadi sejarah. Nah, kalau ada zaman dulunya ada kerja Rodi, ya maksudnya dijaga. Sekarang kan menjadi sejarah tuh. Syukur-syukur jadi ikon Indonesia kan gitu. Jadi saling menjaga ya. Banyak konspirasi politik ya. Daendels banyak yang terhadap Daendels ini banyak yang tidak suka ya, pejabat-pejabat kolonial pada waktu itu tidak suka. Karena apa? Pertama, para pejabat lokal ini itu diangkat menjadi pejabat oleh Willem van Oranje yang digulingkan oleh Daendels. Satu, itu. Yang kedua, Daendels itu bukan, dia adalah gubernur jenderal bukan dari orang-orang yang pernah pejabat di wilayah Hindia Timur. Dia adalah drop-dropan dari dari Eropa. Yang ketiga, dia orang yang sangat pro Prancis, yang sangat mengagumi revolusi Prancis, ide revolusi Prancis. Tak semua tentang hal buruk. Sejarah juga mencatat kalau Daendels telah memberikan sumbangan besar bagi bangsa Indonesia memasuki era modern. Legasi yang paling dikenang adalah keberhasilannya membenahi sistem administrasi di Pulau Jawa. Semua berjalan melalui desk job yang digariskan. Terobosan lain berupa sentralisasi kekuasaan dan modernisasi sistem pemerintahan. Salah satu dengan membentuk 9 prefektur di Pulau Jawa, di mana tiap prefektur dipimpin seorang berkebangsaan Belanda. Sementara di bawahnya ada beberapa distrik atau kabupaten yang dipimpin pribumi. Karena jasanya ini banyak mendaulatnya sebagai bapak negara Indonesia modern. Jadi gubernur jenderal pertama yang berani memberantas korupsi adalah gubernur jenderal Herman Willem Daendels ini. Walaupun sistem administrasi pemerintahan dan birokrasi yang dibangunnya tetap menguntungkan Belanda, namun cara dan sistem ini yang banyak diteruskan oleh pendiri bangsa hingga berubah menjadi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Satu hal yang ironi justru menimpa karir kemiliterannya. Meski dianggap berhasil mengubah Pulau Jawa dengan pembangunan jalan raya pos dan peningkatan ekonomi, Daendels
justru diterpa isu korupsi. Tanggal 15 Mei, ia dipanggil pulang dan digantikan Jan William Janssen. Setiba di Eropa, ia bergabung dengan pasukan Napoleon Bonaparte dalam perang dengan Rusia dan Inggris. Beruntung, ia selamat dalam peperangan di Waterloo yang legendaris itu. Tahun 1815, Daendels dipercayakan menjadi gubernur jenderal di Ghana. Penugasan ini seperti pembuangan bagi seorang kolonel jenderal. Di salah satu negeri jajahan Belanda di benua Afrika itu, wabah malaria menyerangnya. Tanggal 8 Mei 1818, Bapak Trans Jawa meninggal dunia.